terakhir kekinian, ya. Tetapi kemudian 85 lalu 86 itu mengulang ke video yang delete ya, yang hilang ya. Nanti yang 83 yang terakhir ini double itu akan terdelete besok. Oke, kita lanjut VT 86 ya. Nah, sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa prosesnya itu tahun 2023 trio Erick Thohir itu sudah tumbang ya. Jadi sekarang itu kan udah nggak nyalon mereka, artinya Erick Thohir nggak jadi cawapresnya Prabowo, Sandiaga tidak menjadi cawapresnya Ganjar ya, sehingga ya kita beruntung, artinya dinasti Thohir ini nggak jadi masuk ke dalam kepemimpinan nasional. Nah, ke depan ini ada 3 yang kita harus perhatikan ya. 1, adu banteng antara Megawati dengan Jokowi itu adalah pura-pura ya, bohong. Nggak ada itu. Dalam faktanya Puan masih bicara dengan Jokowi, ya. Pak Budi Gunawan masih aktif membantu Jokowi. Oleh karena itu ke depan itu indikator dari adu banteng ini real atau tidak itu ada di 2. 1, kalau seandainya Budi Gunawan masih tetap dipertahankan ya, entah menjabat apa, itu berarti nggak ada pertentangan. Kedua, kalau seandainya Pak Hendro Priyono ya, itu adalah titik temu dari Jokowi dan Megawati. Karena apa? Karena Bre itu Mangkunegoro 10 adalah mantu dari cucunya Hendro Priyono. Ya, Hendro Priyono ini yang bermain di dua kaki. Di Megawati juga, Prabowo juga. Dia adalah atasannya Wiranto. Nah, itu 1 ya. Ke depan indikatornya adalah Megawati dan Jokowi itu tidak ada adu banteng. Itu bohong. Yang kedua yang harus dimonitor adalah kelanjutan trio Erick. Ya, kalau seandainya Erick Thohir ini tahun 2023 dia tumbang, itu kita beruntung sehingga ke depan itu nggak ada lagi kepemimpinan nasional dinasti Thohir. Ya, tetapi kalau misalnya siapa sih trio Erick itu? Trio Erick itu adalah Erick Thohir, Sandiaga Uno, Wahyu Trenggono. Kalau ke depan itu Menteri Keuangannya Rini Sumandi dan Menteri BUMN-nya itu Wahyu Trenggono, artinya trio Erick ini masih belum tumbang. Tuh, Pak, kenapa kok melawan korupsi ini nggak selesai? Sampai tahun 2075 juga nggak akan selesai. Namanya korupsi. Itu adalah hobi, ya, enak karena duit itu enak. Tetapi jangan khawatir. Kalau indikatornya adalah Menteri Keuangan Rini Suwandi dan Menteri BUMN-nya Wahyu Trenggono, itu saja yang kita harus kejar. Jangan terkecoh oleh Gibran, ya. Gibran itu anyaran, ya, santai aja, ya. Yang ketiga adalah bagaimana caranya kita itu menegakkan hukum. Karena apa? Karena sekarang power itu ada di tangan supremasi sipil. Artinya supremasi sipil itu supremasi uang. Nah, karena dia punya uang, ya, jaksanya juga masuk angin, KPK-nya masuk angin, gitu loh. Sehingga kuncinya adalah bagaimana melawan uang ini, gitu loh. Oleh karena itu, kesaktian seorang pangeran ya, penerus Raja Mataram ketiga, itu adalah kesaktiannya melawan uang, gitu loh. Anda bisa nggak sih mengalahkan uang, misalnya pemilik Indomaret, uangnya 500 juta. Kita mau lawan bagaimana? Ya, masuk Indomaret aja kita mau beli Silver Queen nggak jadi, keluar lagi cuma beli Aqua. Ya, nah itulah yang kita lawan. Ya, oleh karena itu bagaimana melawan uang ini? Tetapi jangan khawatir ya, karena apa? Karena kalau kita takut melawan konglomerat ya, kita akan takut terus. Jangankan konglomerat ya. Kita nonton film Vina, itu adalah anak perawan yang dibunuh anaknya bupati, itu juga kita takut ya. Yang kesurupan banyak. Jadi oleh karena itu kita jangan takut gitu loh. Ya, VT ini juga akan saya ceritakan karena apa? Karena perjuangan melawan korupsi trio Erick Thohir ini dan menghadapi para oligarki, uangnya oligarki yang ribuan triliun itu, yang nggak selesai-selesai korupsinya, oligarkinya, kong kali kongnya, itu akan jalan terus. Kalau misalnya saya nggak menceritakan ini, ya nggak ada yang tahu. Ya akhirnya kita semua takut, gitu loh. Oleh karena itu, saya menunjukkan saya nggak takut, gitu loh.
Nah, kalau misalnya nanti digebukin sama oligarki, ya kita minta maaf lah ya. Maaf Om, maaf Paman, maaf AA, Teteh, ya maaf ya gitu loh. Gitu. Tapi Anda tahu bahwa ada pertentangan ini gitu loh. Jadi, loh Pak Gun kok nggak takut gitu loh. Ya, itu tadi lah ya. Kalau misalnya kita takut ya di sungai itu ada ikan lele dan sebagainya, kita juga takut dipatil ya kan, disengat belut listrik ya kan, kita takut ya, kita lihatin aja. Kalau misalnya takut ke patil lele ya Anda pakai celana dalam, jangan sampai dipatil lele ya kan gitu loh. Nah dengan demikian kita dalam perang itu adalah kita harus mengerti runutannya. Setelah trio Erick Thohir ini tumbang, itu the next apa gitu loh. Nah, perkara apa yang menjadikan trio Erick ini tumbang? Itu adalah mafia nikel. Artinya penyelundupan nikel 5 juta ton itu disesali oleh Amerika karena itu membuat China shadow banking, uangnya itu China itu makin meledak gara-gara menguasai nikel dan baterai, sehingga dia merajai mobil listrik sedunia. Nah, duitnya itu meledak. Nah, itulah yang dijadikan China shadow banking. Karena kita nggak mungkin ngebom Beijing atau Taiwan, ya yang dibom itu ya sedulur, sekasur, sesumur, seleluhur gitu loh. Jadi tadi ada trio Erick Thohir, yang dikejar sekarang trio Fujian. Itulah yang menjadi sponsornya Xi Jinping. Nah, itulah yang dikejar. Nah, dalam perang ini termasuk juga pemberantasan judi online, mafia timah, itu adalah pemberantasan dalam perang trio Fujian, ya. Nah, itu yang harus disadari. Kalau misalnya ya trio Fujian ini mau menerima, ya sudah, ya menerima, ya artinya kamu nggak jadi perang gitu loh. Ya, ada 3 tahapan perang ya. Pertama adalah seperti pernikahan ya, kita cipok-cipok dulu. Nah, setelah itu kita kemudian terjadi manuver ya, melamar ya kan, kemudian tukar cincin dan sebagainya. Itu adalah manuver gitu loh. Manuvernya ini adalah kita sudah mulai operasi lawan trio Fujian. Artinya perang ini sudah terjadi. Mulai dari Toyota, Daihatsu itu sudah mengalami kesulitan karena apa? Ini adalah proses dalam perang China shadow banking, yaitu poros Tanaka, Soeharto, Xi Jinping. Nah, itulah yang namanya trio Fujian, itu yang akan dijepit mulai dari Toyota, Daihatsu, sekarang juga udah mengalami kesulitan di Jepang. Ya, kemudian yang di Indonesia adalah kelompok trio Erick Thohir. Ya, yang ketiga adalah nanti ke depan ini trio Fujian ini akan menyangkut tadi judi online, mafia timah, ya, seterusnya kemana? Ya, kalau misalnya nggak mau tunduk ya, arahnya kemana? Ya ke Pulau Indah Kapuk atau kalau enggak ke BSD, Bekasi Sonan Dikit. Ini yang akan ditindak. Karena apa? Karena terkait dengan perang China Shadow Banking.